buahkan kepada kita semua. Yang utama adalah diberikan umur panjang, sehat walafiat, sehingga pada pagi hari ini kita bersama-sama bisa silaturahim dan mengadakan acara pelantikan dan pembayatan pengurus daerah dari Magetan, Pamekasan, dan dari Situbondo dengan keadaan sehat walafiat. Mari sebagai pengurus kita supaya niatnya adalah untuk beribadah, untuk perjuangan agama Allah, yaitu dengan kita menggalakkan anak-anak supaya bisa membaca Al-Quran dengan benar dan dengan fasih. Karena Al-Quran ini adalah suatu yang sangat-sangat utama. Bagaimana dawuh Nabi, Al-Quran afdhalu min kulli syai' dunallah. Al-Quran adalah sesuatu yang paling utama dibandingkan segala sesuatu kecuali Allah. Man waqara Al-Quran faqad waqara Allah. Siapa yang menghormati, mengagungkan Al-Quran berarti mengagungkan Allah. Dan sudah pasti Allah kalau diagungkan akan juga membalas mengagungkan yang mengagungkan Allah. Mudah-mudahan kita semua diagungkan oleh Allah dengan perantaraan Al-Quran. Amin Allahumma amin. Al-Quran adalah petunjuk Allah kepada manusia hidup di dunia. Maka yang paling penting Quran ini diamalkan isinya. Tidak hanya dibaca tapi diamalkan isinya. Tapi karena Quran ini adalah kitab yang mubarak, yang penuh barokah, sehingga dibaca saja sudah mendapatkan pahala. Apalagi dia menghafalkan, apalagi diperhatikan, dipelajari, ini suatu pahala-pahala yang agung. Tapi yang paling penting memang adalah diamalkan isinya itu. Maka kita usahakan supaya membaca, mempelajari, memahami, kemudian adalah puncaknya adalah mengamalkan isinya. Karena dengan kita beriman dan beramal soleh, yaitu merupakan mengamalkan Al-Quran, ini yang akan menjadi penduduk-penduduk surga. Mudah-mudahan bisa kita laksanakan. Amin Allahumma amin. Sebagai pengurus kami ucapkan yang telah dilantik dengan selamat, mudah-mudahan bisa melaksanakan dengan keikhlasan, melaksanakan tugasnya sebagai yang diamanai, supaya nanti di daerah sana bisa berkembang anak dan para masyarakat bisa membaca Al-Quran dengan baik dan fasih. Dalam dawuhnya Nabi, di dalam kita yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, man syahadalahul Quran an dzikri wa mas'alati aqaituhu aqdama asana mimma u'tiyas sa'ilin. Jadi barang siapa yang disibukkan oleh Al-Quran, itu utamanya mesti membaca Quran dan juga mengamalkan Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran, dan mudah-mudahan juga termasuk yang sibuk mengurusi supaya anak-anak bisa membaca Al-Quran. Artinya sebagai pengurus. Karena sibuknya, maka tidak bisa berzikir dengan sempurna. Jadi mensyawal Al-Quran, sibuk dengan Al-Quran dari zikir kepada Allah dan meminta-minta atau berdoa kepada Allah. Maka apa itu afdola ma'u'tisa ini akan saya beri orang yang sibuk mengurusi Al-Quran sehingga tidak bisa banyak berzikir, tidak bisa banyak meminta kepada Allah,
akan saya beri yang lebih utama daripada yang saya berikan kepada orang-orang yang meminta-minta. Ini dawuh Nabi tapi dawuh Allah. Artinya hadis qudsi. Jadi tanpa meminta tapi karena dia sebut Quran, ini akan diberi yang lebih utama. Ini menunjukkan bahwa Quran ini adalah suatu yang utama. Jadi perantara kita diberi Allah yang lebih baik tanpa minta. Maka kita harus bersyukur kita digolongkan orang-orang yang cinta terhadap Al-Quran dan perhatian kepada Al-Quran. Maka dengan Al-Quran itulah akan banyak barokah dan banyak kebaikan-kebaikan yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagaimana yang telah diceritakan oleh Rocky Nur Sotik tadi, nah ini juga ada dawuh Nabi ya, aksiru min tilawatil Quran fi buyutikum. Kamu semua supaya memperbanyak baca Quran di rumah-rumah kalian. Rumah kita harus diperbanyak untuk baca Al-Quran. Jangan yang dibaca hanya novel, koran, jangan hanya main HP, tapi Qurannya harus diperhatikan ya. Ini fa innal baital ladzi la yuqra'u fil Quran. Karena apa? Rumah yang tidak pernah untuk baca Al-Quran, yaqillu khairuhu wa yaksuru syarruhu wa yughayyiru ala'an, maka akan sedikit kebaikannya. Rumah yang tidak pernah untuk baca Quran ini akan sedikit kebaikannya dan banyak kejelekannya. Yang disebut kebaikan itu ya berarti semuanya, artinya ya termasuk yang kita inginkan, rezeki dan ilmu dan lain sebagainya ya. Dan kesehatan keluarga, ini kebaikan-kebaikan semua. Jadi kalau tidak pernah untuk baca Al-Quran maka sedikit baiknya, banyak kejelekannya. Tapi berarti kalau banyak membaca Quran ya akan banyak kebaikannya dan sedikit kejelekannya. Dan di akhir dikatakan wa yudayyaku ala ahli, penduduk rumah tadi akan disempitkan oleh Allah. Cuma tidak diterangkan apa sempit rezekinya, apa sempit ilmunya, tapi ini berarti masih umum. Bisa juga yang disempitkan rezekinya ya. Berdagang atau usaha tidak berhasil, bahkan banyak utang. Atau yang disempitkan ini barokahnya, uangnya banyak tapi tidak barokah. Uang yang tidak barokah itu biasanya banyak musibah ya. Gantian yang sakit, anaknya, suaminya, istrinya, gantian masuk rumah sakit umpamanya. Ya itu termasuk tidak barokah rezeki. Ya. Kalau barokah itu ya walaupun sedikit itu delalah ya. Artinya keluarga sehat semua, keluarga baik semua, ini namanya rezeki yang barokah. Bisa juga yang disempitkan ini hatinya ya. Hatinya kalau sempit biasanya cara Jawa kan sumpek. Kalau hati sumpek biasanya apa? Banyak marah-marahnya. Semua dimarahi, istrinya, anaknya. Kadang-kadang tidak salah ya dimarahi ya. Kalau tidak salah dimarahi ya balas memarahi ya. Ini marah-marah. Biasanya begitu. Artinya banyak pertengkaran. Keluarganya bertengkarnya tidak keluarga yang sakinah, tidak mawaddah, tidak warahmah. Maka mari kita perbanyak membaca Quran sebagai yang diceritakan tadi supaya nanti keluarga bisa sakinah, mawaddah, warahmah dan penuh yang barokah dan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solihah. Amin. Dan mudah-mudahan saja nanti kita bisa memperbanyak baca Quran. Nah kita banyak baca Quran itu kalau kita senangnya wi'anan ya itu berarti wi'anan Quran, membaca Quran itu ya. Karena Nabi idza ahabba ahadukum ayyuhaddisa rabbahu falyaqra'il Quran.
Barang siapa apabila seseorang dari kalian senang atau cinta berkomunikasi atau berwi'anan dengan Tuhannya, ya. Artinya wi'anan tapi dengan Allah, ya. Itu bacalah Quran. Yang senangnya wi'anan, ya wi'anan yang paling utama wi'anan dengan Allah, gitu, ya. Jadi kita kalau membaca Quran harus bangga bahwa kita ini baru wi'anan dengan Allah, ya. Umpama saja Bapak Ibu di WA Presiden Jokowi, ya. Pasti senang sekali dan ditunjukkan teman-temannya, saya di WA Jokowi umpamanya, ya. Tapi umpamanya di WA Jokowi baru bagaimana kabar Jokowi Presiden RI, bahwa senangnya bukan main, ya. Meski saya di WA Jokowi, ya, itu baru presiden. Sekarang kalau kita WA dengan Allah, inilah yang pencipta kita, pemberi rezeki kepada kita semuanya, ya. Maka harusnya bangga membaca Al-Quran ini. Maka paling tidak mari kita baca setiap hari lebih banyak lebih baik, minimal, ya, minimal kan setahun 2 kali khataman, nah, itu minimalnya. Tapi saya kira untuk guru-guru ya jangan segitu, ya, harus berpikir. 2 kali setahun 2 kali itu berarti sehari hanya 4 halaman, 4 halaman. Setiap hari 4 halaman, setengah tahun hafal apa? Khatam. Nanti setengah tahun khatam lagi, berarti 2 kali, ya. Ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mulai sekarang harus ada perubahan. Amin. Yang asalnya membaca Quran sedikit-sedikit harus sekarang sedikit-sedikit baca Quran. Sekian, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ij'alna wa awladana wa talamidana wa ahlana wa azwajana wa jiranana wa aqribana wa asdiqana wa dhurriyyatina wal hadirin wal hadirat fi hadzal majlis min ahli al-ilmi wal khairi wal Qur'an wa min ibadika as-salihin wa min ibadika al-muttaqin wa min ibadika al-alimin wa min ibadika al-amilin wa min ibadika al-dhakirin Allaha katsiran wa min ibadika al-syakirin wa min ibadika al-mukhlisin wa min ibadika al-mujtahidin wa min ibadika al-mujahidin wa min ibadika al-hafidhin wa min ibadika al-hamidin wa min ibadika al-muqbilin wa min ibadika al-mustaqimin wa min ibadika al-shahirin wa min ibadika al-mu'ammarin fi ta'atik wa min ibadika al-salimin min jami'il ahwal wal afat wal amwat wal amrad wal asal wal asabi innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rzuqna wa iyyahum rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan wa amalan salihan mutaqabbalan wa ilman nafi'an wa waladan salihan muti'an wa shifaa'an min kulli da'in wa saqam. Ya muhawwil al-ahwal hawwil ahwalana wa ahwalahum la asal al-ahwal bihawlika wa quwwatika ya aziz ya muta'al ya muqallibal qulub sabbit qulubana wa quluba ala dinik. Allahumma hassil maqasidana wa maqasidahum maqasidad dunya wal akhirah wa yassir lana umurana wa umurahum umur dunya wal akhirah ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana wa fir lana ma madu ya wasi'al karami. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Pada beliau menghormati